waktu standby-nya di 8,4 volt ya. Kalau di standby-nya. Oke dulurku, ini sekedar masukan bahwa World Class TD itu bisa menggunakan dengan MOSFET yang lebih murah, atau kalau Anda pengen nyoba bisa digunakan untuk power lumayan bagus. Assalamualaikum dulurku. Halo dulurku, selamat malam. Banyak postingan atau penjualan di marketplace atau di Facebook. Saya nggak pernah jualan di marketplace atau di Facebook mengatasnamakan saya. Nomor satu, nomor rekening itu tidak sesuai dengan nama saya. Nomor satu, kalau Anda mau beli barang, sebaiknya video call, terus pengen lihat barangnya itu ada atau tidak. Yang ketiga, langsung aja menuju ke markas atau ketemu dengan saya. Itu lebih aman daripada sampai transfer dengan nama orang lain. Saya tidak pernah posting dengan nama orang lain untuk transfer pembelian sebuah barang. Yang jelas hanya nama istri saya dengan nama saya. Nama istri saya Sri Sudarmi, tidak ada yang lain. Sama nama Hendrikus Yuliantoro untuk pembelian di acara transfer. Nomor telepon saya 085 7557 04864. Itu tolong diperhatikan ya dulur, jangan sampai ketipu lagi. Semoga yang menipu itu lekas sadar, semoga. Amin. Semoga teman-teman semua tidak tertipu dengan barang yang murah, karena barang murah itu pasti terjadi penipuan. Assalamualaikum dulurku. Halo, selamat sore dulur. Hari ini banyak yang nanyain masalah Power Class TD. Saya bahas lagi, mungkin nggak ada bosan-bosannya. Mungkin Anda lihat video saya ini TD Umbro ya. Ini pesenannya saya bikin pakai transistor MCL dulu, pakai MCL. Ini PWM juga kita bikin sendiri. Nah ini MOSFET-nya banyak yang nanyain. Apakah TD yang Umbro atau TD yang kita bikin itu menggunakan MOSFET yang biasa atau tipe lain dari yang udah tertera di PCB ini? Kalau tertera di PCB ini IXTK 82N25. Apakah bisa menggunakan MOSFET yang lain atau menggunakan MOSFET atau transistor yang beda tipe? Oke, kita coba, atau kita mungkin banyak yang nanyain apakah bisa. Bisa dulurku, tergantung tipe MOSFET tersebut. Biasanya MOSFET yang di bagian belakang ini kalau pakai IST yang original juga harganya lumayan mahal. Nah, kita ganti MOSFET-nya dengan tipe 20N60, berarti 20 ampere 600 volt. Oh ternyata apa bisa ya Pak Hendrik? Bisa. Tinggal kita bagaimana settingnya di PWM ini supaya bisa menyesuaikan frekuensi yang ada di tracking tersebut. Nah, kita juga harus menyesuaikan semua. Terus kalau kita sedikit balik ya. Nah ini kita gunakan tipe 20N60 ya. Kalau transistornya ada yang
tipe MGL nih, MGL 21194 sama 21193. Kalau untuk diodenya tetap pakai IXT juga, yang ini yang 3060 ini kita pakai IXT. Untuk bagian PWM kita juga bikin sendiri dulu. Mungkin kalau bisa diusahakan untuk tipe transistornya yang BC atau yang lain itu sama, atau diusahakan hampir sama dengan yang original. Nah, ini kita produksi sendiri untuk tipe tracking PWM yang sederhana ini. Mungkin kalau teman-teman jual mungkin sekitar 200-250 per satu setnya. Itu udah tes drive-nya di Power Class TD. Mungkin banyak yang nanyain, apa bisa ya untuk MOSFET-nya yang di bagian belakang ini kita menggunakan MOSFET yang biasa, atau mungkin pakai 20N60, 24N60. Kalau kita ada banyak stok yang ini, yang 20N60, 24N60 ini mungkin ada sekitar 500 bijian untuk 20N60 sama 24N60. Kalau ini kemarin juga ada yang nanyain masalah kalau pakai 60N60 itu bagaimana ya. Oke, kita sedikit bahas. Ini juga pernah kita pecah ya, yang tipe 60N60 ini dalemannya itu enggak sesuai spek. Kalau kita ngomongkan spek kan 60 ampere 600 volt ya. Ini yang di pasaran di toko itu sekitar berapa ya, 30.000 kalau enggak 40.000 yang di 40N60 ini, 60N60 ini. Ternyata ini sebenarnya untuk mesin las. Ini juga bisa, tapi nanti frekuensi di tracking di bagian PWM ini sedikit merubah, atau kapasitornya ada yang sedikit merubah. Kalau nggak dirubah itu bagian MOSFET ini akan terlalu over atau jerit atau overhead. Itu temanku mungkin bagaimana, mungkin akan sedikit saya bahas bagian mana saja yang perlu dirubah di bagian PWM ini atau kapasitor di PWM ini, supaya kalau Anda menggunakan PWM rakitan ini bisa jalan atau bisa sesuai dengan yang Anda inginkan. Nah, biasanya kalau tracking atau PWM ini terlalu tinggi frekuensinya, itu biasanya di MOSFET ini akan overhead atau panas. Itu belum ada beban ya dulur. Kalau kita memperbaiki port TD ini, kalau di bagian tracking PWM ini panas atau di MOSFET ini panas, pasti sebentar aja jebol atau pornya jebol. Oke, kita tes dulu nanti untuk bagian PWM-nya ini jalan apa enggak. Kita nyalain ya. Ini sudah nyala sebenarnya. Ini sudah nyala. Kalau di bagian plusnya ini menunjukkan 8,5 volt ya. Ini untuk plus ini 8,5 volt. Kalau yang di bagian ini nih 8,4 volt. Ini kita menggunakan MOSFET yang biasa ya. Ini kalau kita colok di sini, nah ini 8,4 volt nih. Ini yang di min ya. Terus yang di plus ini, itu menunjukkan 8,5 sampai 7 volt. Ternyata menggunakan MOSFET yang biasa itu juga biasa, ini enggak panas lur, atau tetap di 20 derajat ya, 20 derajatan lah, itu aman. Kalau ngecek di Power Class TD ya, ini TR yang ini harus hangat atau harus sedikit panas di bagian driver ini. Tapi kalau ini dingin,
ini suaranya akan sedikit serak. Kalau di sini tidak panas itu atau tetap dingin. Biasanya untuk merakit power TD banyak yang gagal karena di bagian driver ini saja sudah nggak jalan atau sudah nggak aktif. Oke, kita coba pegang dulu inputnya ini. Ini inputnya dari parametrik ya dulu. Nah, ini untuk di parametriknya. Nah, biasanya untuk tegangan tracking masuk ke kolektor transistor itu bisa sampai 40 volt sampai 50 volt. Dari mulai 8 volt itu bisa naiknya sampai segede itu, atau di 50 bisa lebih, tergantung dari beban speaker yang dipakai. Semakin speaker bebannya digedein, ini juga akan gede otomatis. Ternyata kita menggunakan TR yang biasa atau mungkin transistor yang lebih murah dari IXT yang gede itu hampir 100 sampai 200 ribuan. Kita menggunakan transistor yang harga lebih murah. Nah, terutama besok kita bahas masalah PWM ini ya. PWM ini harus ada yang dirubah. Jadi teman-teman besok saya bikin tutorial supaya lebih dingin di frekuensinya MOSFET ini ke tracking ini dingin itu juga harus diperhatikan. Oke dulurku, ini sedikit info yang nanyain untuk power class TD itu pakai transistor atau MOSFET biasa apa bisa? Bisa. Ini bisa dipakai 2060, 2060 itu juga bisa, 260 itu juga bisa. Yang untuk power class D itu juga bisa. Nah, itu cuman Anda harus bisa menyesuaikan kapasitor yang ada di sini atau tracking atau modulasi PWM ini yang diterima oleh transistor atau MOSFET yang ada di sini. Oke dulurku, ini sekedar info saja. Ternyata power class TD itu juga bisa diproduksi dengan murah dengan menggunakan transistor yang lebih murah juga. Jadi teman-temanku jangan lupa tetap semangat. Bagaimana tes uji coba untuk power class TD yang menggunakan transistor lebih murah itu bisa juga jalan dengan baik. Oke, sebentar lagi kita tes suaranya seperti apa.